Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penanden. Hantu tua Zhai Xing sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Ziyan, yang menghalangi di depan. Matanya berputar 2 kali di atas yang terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Ziyan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa merasakan bahwa Ziyan tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Mungkin itu adalah beberapa item unik yang dapat melindungi aura seseorang. Hantu tua Zhai Xing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, matanya menoleh ke arah Xiao Yan di belakang. Pada saat ini, yang terakhir mengguncang cincin di jarinya setelah memanggil 3 jenis api surgawi. Gumpalan api putih pekat perlahan bangkit darinya. 4 jenis api surgawi. Melihat pemandangan ini, hantu tua Zhai Xing tidak bisa membantu tetapi sedikit mengecilkan matanya meskipun dia tenang. Ekspresinya juga sedikit berubah. Kekuatan sesuatu seperti api surgawi sangat hebat. Namun, itu sangat jarang. Seseorang akan dianggap sangat diberkati untuk mendapatkan salah satunya. Namun, tangan Xiao Yan memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana ini tidak menyebabkan hati hantu tua Zhai Xing bergetar? Bocah ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia sepertinya bersiap untuk melepaskan beberapa serangan yang sangat kuat. Hantu tua Zhai Xing menebak niat Xiao Yan setelah melihat ekspresi serius yang terakhir. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat keterampilan Dou yang telah disiapkan Xiao Yan, karakternya yang biasanya berhati-hati tidak akan membiarkan Xiao Yan berhasil menampilkannya. Ini adalah kasusnya bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan dapat membalikkan situasi. Brat, jangan terus bertindak bandel. Ini hanya akan membuat takdirmu semakin menyakitkan. Hantu tua Zhai Xing tertawa dengan cara yang gelap dan dingin sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Ziyan. Kabut hitam yang luas dan kuat bertahan di belakangnya dan tekanan menyebar. Ini telah menyebabkan aura cukup banyak ahli Hall of Soul menjadi sedikit lamban. Dihadapkan dengan hantu tua Zhai Xing yang perlahan berjalan mendekat, wajah cantik Ziyan juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan menyingkir atau kamu ingin aku yang dulu menyerang? Aku yang dulu tidak tahu bagaimana bersikap santai pada kecantikan seperti orang-orang muda itu. Hantu tua Zhai Xing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Ziyan. Dia mengarahkannya ke Ziyan dari kejauhan dan berbicara dengan suara samar. Ci, serang saja jika kamu mau. Mengapa Anda harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Ziyan hanya melengkungkan bibirnya dan tertawa menghadapi tekanan yang sangat besar dari hantu tua Zhai Xing. Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu tidak disukai. Wajah hantu tua Zhai Xing menjadi sedikit suram. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di matanya. Segera, dia mengepalkan tangannya yang mengarah ke Ziyan. Setelah hantu tua Zhai Xing mengepalkan tangannya, riak tak terlihat segera menyebar dengan cara seperti kilat. Segera setelah itu, ruang di sekitar Ziyan tampaknya telah terjepit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Tiba-tiba tenggelam di tengah gelombang suara retak. Ruang di sekitar Ziyan dengan kejam dikompres ke arahnya. Jika seseorang dengan kuat menekan kekuatan agung itu, bahkan daging seorang ahli di puncak kelas Douzong akan segera pecah. Namun, ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Ziyan, cahaya ungu yang tertinggal di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam yang dengan keras menekan ke dalam menjadi padat. Setelah itu, perlahan-lahan menghilang menjadi ketiadaan. Kamu masih terlalu lembut untuk bermain kekuatan spasial di depan nenek-nenek ini. Ziyan secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu, dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara seperti orang tua. Menarik. Sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Zhai Xing ketika dia melihat bahwa Ziyan dengan mudah menyelesaikan tekanan spasial ini yang bahkan seseorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawannya. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tangannya.
Setelah itu, pukulan dilemparkan tanpa gerakan yang bagus. Bang! Pukulan dari hantu Tuaz Haising ini baru saja dilemparkan ketika kabut hitam yang megah segera berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sementara itu bergoyang-goyang dengan kuat, itu berubah menjadi ular piton hitam raksasa-raksasa berukuran ribuan kaki. Itu kemudian merong ke arah langit. Dengan ayunan ekor besarnya, itu mengeluarkan suara robekan dan merobek ruang kosong. Pada saat yang sama, itu membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Zian. Pithon besar hitam itu melesat di langit. Tekanan angin yang kuat yang diciptakan secara langsung menyebabkan jurang sepanjang beberapa ratus kaki di dasar lembah meskipun jaraknya ribuan kaki. Beberapa batu besar pecah di tempat. Wajah Zian juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas oleh hantu Tuaz Haising. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkepal erat. Cahaya ungu samar-samar diaglomerasi menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinjuki Kesanggan kuno. Zian menjerit pelan. Cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tangannya seperti gunung berapi. Segera, naga besar berwarna ungu muda yang tingginya beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin kencang dan kekuatan naga yang padat. Itu merong ke arah langit dan bertabrakan dengan keras dengan ular piton hitam besar. Bang! Suara mengaduk jiwa segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit seperti badai angin. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat. Batu-batu besar berguling. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras ke dasar lembah, mengeluarkan suara keras saat mereka melakukannya. Menjereng. Tubuh halus Zian terus-menerus ditarik ke belakang saat gelombang udara yang menakutkan melonjak. Erangan rendah keluar dari tenggorokannya. Untungnya, dia tidak menderita luka apapun. Gelombang udara berkecamuk di langit sesaat sebelum akhirnya berhamburan. Tatapan hantu Tuaz Haising yang biasa melihat ke arah Zian juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Zian sebelumnya kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Dari indranya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis celah spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan oleh pithon hitam ke ruang kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu Tuaz Haising. Teknik tinju yang aneh, hantu Tuaz Haising tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik ke arah Xiaoyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena Xiaoyan sudah dengan paksa menguleni 4 jenis api surgawi bersama. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Suhu yang menakutkan menyebar dari tempat itu. Hantu Tuaz Haising dapat dengan jelas merasakan bahwa kelembapan di seluruh tempat ini dengan cepat menguap. Rerumputan hijau di lembah itu dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bocah ini agak aneh. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Adegan aneh ini akhirnya membuat hantu Tuaz Haising merasa sedikit gelisah. Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Selain itu, kekuatan dari 4 jenis api surgawi sedang ditumpuk satu sama lain, bahkan dia mungkin akan merasa tidak enak jika dia diserang olehnya. Pikiran ini melintas di hati hantu Tuaz Haising. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan padat. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Zian dalam mode seperti hantu. Dia membanting dengan tangan besarnya dan kekuatan yang besar dan kuat menghantam dada Zian dengan gaya seperti kilat sambil membawa bentuk menakutkan yang menghancurkan kekuatan. Menghadapi hantu Tuaz Haising, yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah cantik Zian. Dia tidak bisa mundur saat ini. Jika dia akhirnya memberikan yang pertama kesempatan, dia mungkin mengganggu penggabungan api surgawi Xiaoyan. Makanya, dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu bertahan di atasnya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu Tuaz Haising. Bang! Dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan menimbulkan guntur seperti ledakan. Pada saat yang sama, banyak erangan teredam akan terus muncul. Bang! Tabrakan dahsyat lainnya terjadi di langit. Sosok berwarna ungu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah cerah tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya.
Tubuhnya juga diguncang hingga dia terus-menerus ditarik ke belakang. Sesaat kemudian sebelum dia menstabilkan tubuhnya, wajah cantiknya itu dipenuhi dengan pucat. Dia bukan tandingan hantu tua Zhai Xing ketika harus menghadapi bentrokan seperti ini. Bukankah itu karena Ziyan memiliki konstitusi yang kuat dan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan yang besar, kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksa selama selusin tabrakan telapak tangan ini. Bagaimanapun, seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun benar-benar terlalu kuat. Namun, dibandingkan dengan wajah cantik pucat Ziyan, badai besar terjadi di dalam hati hantu tua Zhai Xing. Setelah bertukar pukulan, dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan mantan hanyalah kekuatan Douzong. Namun, gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan. Tidak hanya dia dengan paksa menerima lebih dari selusin pukulan darinya, tetapi kekuatan mengerikan yang dipantulkan secara samar-samar itu benar-benar menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Sudut mulut hantu tua Zhai Xing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup untuk menimbulkan masalah di masa depan. Jika tidak, saat mereka bertemu lagi, orang yang tidak beruntung mungkin saja dia. Tangan memetik bintang. Ekspresi hantu tua Zhai Xing akhirnya menjadi sangat gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah Ziyan, yang mengawasinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengeluarkan tawa dingin. Kabut hitam melonjak di tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Perebutan ini sangat aneh. Ini karena tangan hantu tua Zhai Xing menghilang secara aneh saat dia melakukannya. Hanya lengannya yang tersisa di luar ruang itu. Rasa bahaya yang kaya melonjak dalam hati Ziyan saat dia melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya saat dia menarik kembali. Segera, kekuatan besar dikirim dan dengan kuat meraih lehernya. Mati. Kaulah yang akan mati dengan baik. Niat membunuh melonjak di mata hantu tua Zhai Xing saat tangannya meraih leher Ziyan. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retakan spasial tiba-tiba terbentuk di jarak yang dekat. Segera, menara seperti sosok yang kuat keluar darinya. Tinjunya dengan keras menghantam kepala hantu tua Zhai Xing. Cara itu sedemikian rupa sehingga kepala hantu tua Zhai Xing akan meledak dengan keras jika dia dipukul olehnya bahkan dengan kekuatannya. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan hantu tua Zhai Xing menjadi terkejut. Jelas tidak mungkin untuk mengadopsi metode kehidupan untuk kehidupan. Oleh karena itu, dia melepaskan Ziyan dengan cara seperti kilat dan telapak tangannya bertabrakan dengan tinju logam yang dengan keras mengisi. Bang! Badai yang mengerikan meletus. Hantu tua Zhai Xing mundur 2 langkah terus-menerus. Tubuh kuatnya terbang mundur. Setelah itu mendarat di samping Ziyan dengan cara yang agak mengejutkan. Uhuk, kawan, bukankah kau pergi dan menjelajahi benua? Ziyan menahan tenggorokannya dan terbatuk. Setelah itu, dia melihat pria besar di sampingnya dan tersentak kaget. Pria besar itu secara alami adalah Xiongzhan yang telah dibawa Ziyan dari Pil Realm. Pada saat ini, dia juga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retakan spasial yang telah robek sebelumnya. Dia bergumam, sialan, ini bukan karena aku yang dulu ingin datang tapi aku terlempar. Hantu tua Zhai Xing memiliki ekspresi suram saat dia melihat Xiongzhan dari jarak dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga adalah Douzun, kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar. Ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu, matanya buru-buru berbalik ke arah Xiaoyan berada, hanya untuk melihat teratai api yang sangat indah yang dibentuk oleh 4 warna yang perlahan-lahan ditangguhkan di telapak tangan Xiaoyan. Penghancuran seperti kekuatan yang menyebabkan hatinya terasa sedikit dingin perlahan menyebar. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Ziyan, Xiaoyan akhirnya berhasil menggabungkan dan membentuk teratai api pemusnahan yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.